Hai guys, saudara semuanya. Saya Halim dari channel Satu Rusuk. Nah, dalam video ini saya akan bahas tentang buka rahasia jodoh, bongkar rahasia jodoh. Ya, ini hal yang sangat luar biasa sekali dan Anda semuanya, saudara guys semuanya harus tahu ini. Ya, karena hal ini adalah hal yang sangat krusial di era sekarang ini ya. Di era modern sekarang ini banyak sekali angka perceraian, angka perselingkuhan itu tinggi sekali. Itu disebabkan karena apa? Karena apa? Baik kedua pihak, pria dan wanita itu, mereka tidak tahu siapa jodoh mereka sebenarnya dan mereka juga tidak mau tahu siapa jodoh mereka sebenarnya. Mereka yang penting sudah suka sama suka, sudah saling cinta katanya, sudah lanjut aja ke jenjang berikutnya yaitu jenjang pernikahan. Nah, setelah itu akhirnya mereka gagal. Mereka gagal dan mereka menyesal bahwa ternyata mereka akan mengalami hal yang sangat mengalami kerugian besar baik materi maupun sosial. Jangan sampai terjadi hal seperti kayak gitu. Tidak semua orang di dunia mengingini kegagalan dalam pernikahan mereka. Maka itu Anda harus tahu lebih dulu sebelum Anda melangkah lebih jauh. Baik juga yang sudah menikah juga, belum terlambat Anda juga harus tahu. Anda tentang hal ini Anda harus berkonsultasi dengan saya. Apakah sudah tepat jodoh yang Anda pilih atau bukan? Saya mau kasih tahu ke Anda bahwa saya satu-satunya di dunia dan saya lah yang pertama kali yang mempelajari hal ini. Saya sudah mengobservasi, saya sudah mengamati, saya sudah meneliti hal ini. Tentang hal ini itu sejak tahun 98. Jadi sekarang sudah hampir 23 tahun saya mengamati dan faktanya adalah 95% kebenarannya. Ya, saya katakan kepada Anda bahwa ini bukan suatu peramalan, ini bukan memprediksi, tapi ini adalah ilmu. Ilmu yang 90% fakta kebenarannya. Setelah 23 tahun itu, barulah sekarang saya mau mengungkapkannya ke publik. Karena setelah lama memprediksi, lama mempelajarinya, 90% kebenarannya. Oke. Saya kasih tahu bahwa saya tegaskan lagi, saya bukan seperti yang banyak sekali di channel-channel YouTube ini yang tentang ilmu membaca wajah, yaitu Chinese face reading atau segala macam teori-teori itu ya. Saya beda dengan mereka. Mereka itu membaca wajah ya. Mereka misalnya seorang bos itu kalau ingin mengetahui karyawan mereka apakah cocok untuk posisi marketing atau posisi back office, mereka dengan baca wajah, dengan baca telinga, hidung atau mata atau segala macam, mereka bisa tahu bahwa ini lebih cocok di posisi ini atau ini lebih cocok di posisi ini. Begitupun juga mereka bisa mengetahui bahwa bagaimana membaca wajah yang orang-orang yang calon menjadi orang kaya atau orang yang biasa-biasa saja. Itu pun mereka bisa mengetahui dari membaca wajah, membaca telinga, membaca hidung jambu atau mata dan segala macam. Mereka bisa mengetahui juga siapa yang bisa jadi presenter yang mulutnya agak lebar, pasti bicaranya banyak. Itu Anda bisa pelajari di Chinese face reading. Tapi saya beda dengan mereka. Saya khusus membahas tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan jodoh Anda yang tepat. Sebelum Anda melangkah jauh, Anda harus menemukan yang tepat, yaitu kita dengan ilmu yang kita pelajari, yaitu seperti judul saya ada Satu Rusuk. Jadi kita mempelajari tentang tulang rusuk. Beberapa agama di dunia itu mengakui bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Jadi itu kita kaitan bahwa namanya jodoh adalah satu kesamaan tulang di sini saya katakan. Nah, tulang itu tidak bisa terpisahkan di sini. Kalau memang bukan jodoh, itu pasti terpisahkan. Dari hasil observasi pengamatan saya selama 23 tahun, baik pun di Indonesia maupun di luar, orang-orang yang saya amati, bahkan keluarga saya sendiri, secara diam-diam saya telah mengamati. Dan itu 90% kebenarannya. Anda bisa nanti konsultasi dengan saya akan memberikan Anda solusi sebelum Anda melangkah lebih jauh. Yang sudah menikah pun sudah lama bisa berkonsultasi dengan saya, apakah sudah tepat atau tidak. Ya, sekedar untuk supaya Anda tahu, karena sudah terlanjur, jadi sekedar untuk pembenaran Anda supaya Anda tahu bahwa ini pilihan yang sudah tepat apa tidak. Oke, Anda bisa email nanti di saturusuk@gmail.com. Nah, Anda bisa konsultasi dengan saya bisa membalas email Anda selama masih berkaitan dengan konten yang saya bahas ini. Di luar itu saya tidak akan membalasnya. Jadi Anda hanya bertanya tentang permasalahan dalam yang saya bahas ini mengenai
rahasia jodoh ini. Saya akan balas email Anda di video di bawah ini, yaitu satrusuk@gmail.com. Oke, saya mulai. Jodoh itu, bicara tentang jodoh, ada jodoh yang cepat, ada jodoh yang lambat. Kalau jodoh yang cepat itu, kita misalkan contoh, saya ambil salah satu figur yang sangat terkenal ya, bos MNC, mungkin supaya Anda bisa tahu semua contohnya, yaitu Bapak, mohon maaf ya, Bapak Hari Tanusudibyo dan Ibu Liliana Tanusudibyo. Yang saya tahu kisah mereka menikah pada usia 19 tahun setelah lulus SMA, mohon maaf kalau saya salah. Nah, sampai dengan sekarang mereka hidup. Dan saya pelajari ternyata ini namanya jodoh, langgeng mereka, hubungannya langgeng, ini namanya jodoh. Bukan masalah langgengnya, tapi mereka sudah menemukan pilihan yang tepat di usia muda. Ini yang namakan jodoh yang cepat. Ada jodoh yang lambat. Jodoh yang lambat itu, misalnya ada kisah dari teman saya itu, dia sampai dengan usia 46 tahun setelah dia kawin cerai dan dia sudah menikah 5 kali, baru dia menemukan jodoh dia seorang janda yang sudah kawin 2 kali, cerai, dan mereka menikah di usia yang sudah 46 tahun. Yang pria dan wanita 42 tahun. Nah, jangan pikir bahwa dia sudah menikah terus itu jodoh dia. Belum tentu apakah itu memang jodohnya, apa itu nanti jodohnya nanti setelah dia. Jadi tidak ada bedanya dengan Anda semuanya yang belum menikah sampai sekarang ini. Itu namanya Anda masih jodohnya lambat gitu. Nah, begini, karena jodoh itu semua di tangan Tuhan ya kan. Jodoh kita manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih, tapi tetap Tuhan yang menentukan jodoh Anda cuma satu. Tulang rusuk itu cuma satu, tulang, dan tidak mungkin yang bukan jodoh adalah tulang orang lain, tidak mungkin. Maksudnya harus tulang yang sama. Yang namanya jodoh itu. Nah, saya kasih fakta yang terjadi ya dari contoh-contoh real, yaitu misalnya begini, Pak. Saya kasih contoh Pangeran Charles dan Putri Diana. Ini nah biasanya orang katakan kalau jodoh itu namanya istilah lain chemistry. Nah, mereka berdua ini saya katakan tidak ada chemistry. Chemistry-nya paling tinggi cuma 60%. Makanya hubungannya ya mungkin sudah tidak bisa bertahan lama, cuman mereka berusaha untuk menutupinya, tapi akhirnya juga tidak bisa bertahan lama juga. Akhirnya juga mereka bubar juga. Nah, ini tidak jodoh. Nah, kalau misalnya mereka bubar dan misalnya Pangeran Charles tidak kawin lagi, berarti memang Pangeran Charles itu jodoh, tapi ternyata bukan kan? Pangeran Charles kawin dengan Camilla Parker Bowles. Ya, oke. Yang berikut adalah ini semua orang pasti tahu, Bill Gates dan Melinda yang belum lama ini mereka bercerai. Mereka orang paling kaya di dunia, tapi mereka bisa cerai. Tadi pewaris takhta Inggris bisa cerai juga. Jadi tidak ada alasan bahwa orang bercerai itu karena faktor ekonomi atau faktor yang lain-lain ya, selingkuh yang lain. Itu cuma gimana, itu cuma jalannya untuk menikahkan mereka harus bubar gitu aja. Itu cuma cara saja supaya mereka bubar, tapi sebenarnya mereka tidak cocok dari awalnya. Dari awal sudah tidak cocok masalah chemistry itu. Nah, ini sudah 27 tahun menikah, akhirnya cuma gara-gara alasan yang sepele saja, tidak sering di rumah atau ada orang ketiga yang tidak jelas, akhirnya mereka bubar, cerai. Oke. Nah, ini apalagi ini Anda pasti tahu semua, Jeff Bezos ya, Amazon.com, orang terkaya di dunia, ranking 1 sekarang di dunia ini, mengalahkan Bill Gates ini, orang terkaya di dunia. Nah, dia barusan aja berapa tahun yang lalu sudah cerai dengan istrinya Mackenzie Scott. Mackenzie Scott ini setelah bercerai dia menjadi wanita terkaya di dunia. Ini tidak ada chemistry-nya. Bukan karena mereka kekurangan duit, bukan karena mereka salah satunya tidak cantik, tidak ganti, bukan karena itu, tapi hanya karena sejak dari awal itu mereka sudah salah memilih. Nah, inilah yang saya ingin bagikan ke Anda, informasi ilmu ini sebenarnya. Oke, yang berikut ini adalah kalau tadi
yang sudah bercerai, kalau yang ini belum bercerai. Tapi saya katakan Pangeran William sama Kate Middleton ini belum banyak itu chemistry-nya. Saya sudah tahu, tapi saya tidak bisa mengungkapkan di publik. Saya kasih, oke? Apalagi Pangeran Harry dan Meghan Markle, ini chemistry-nya kurang, oke? Terus berikutnya, nah, bos Mark Zuckerberg, bos Facebook, dan istrinya Priscilla Chen yang keturunan China, yang satu Yahudi Yugoslavia. Nah, mereka ini sangat menikah di usia muda, ya, waktu masih kuliah, dan mereka ini katanya sangat sederhana hidupnya dan sangat romantis dan sangat rukun-rukun saja. Tapi saya bilang ini juga tidak ada chemistry-nya. Oke. Nah, kisah yang sangat unik di sini lah. Anda pasti semua yang di ini kan di yang Anda di yang waktu usia remaja di usia 90-an tahun pasti mengetahui supermodel Victoria's Angel Secret yang terkenal, yaitu Heidi Klum, supermodel dari Jerman. Heidi Klum pertama kali dia menikah dengan manajer F1 Renault, ya, Flavio Briatore, warga negara Italia ini. Seumur jagung mereka cerai. Ini tidak ada chemistry-nya. Oke. Setelah itu dia menikah. Setelah mendapat anak satu, bubar pernikahan usia pernikahan mereka. Nah, Heidi Klum menikah dengan seorang penyanyi hits era tahun 90-an juga. Mungkin Anda kenal juga, yaitu nama lengkapnya Henry Olusegun Samuel atau apa, tapi lebih dikenal dengan nama Seal. Anda kenal? Nah, waktu mereka menikah tahun 2005, saya lagi meneliti itu dan saya mengatakan bahwa ini tidak akan lama. Dan benar, setelah mereka menikah, mereka cerai. Dan saya baru tahu kisahnya, ternyata Heidi Klum mengatakan bahwa setiap ulang tahun perkawinan mereka, Heidi Klum berusaha mempertahankannya dengan mengajak Seal untuk melangsungkan pernikahan lagi, mengucapkan janji sumpah mereka di depan teman-teman dan keluarganya. Itu dilangsungkan tiap tahun sampai 8 kali. Jadi sampai 8 tahun dia berusaha setiap tahun, tapi akhirnya sia-sia. Dia mengatakan bahwa dia tidak berusaha, dia sudah berusaha, tapi tidak bisa mempertahankan perkawinan. Ini yang namanya tidak jodoh. Jadi kalau dari awal sudah tidak jodoh, sudah salah dalam memilih, bagaimanapun diusahakan itu tidak bisa. Ya, makanya Anda dari awal harus benar-benar harus mengambil keputusan, meneliti dulu yang benar, gitu. Oke. Setelah itu, di usia 48 tahun, 2019 dia menikah lagi, yang ketiga kalinya dengan seorang berondong, ya, lebih muda dari dia 17 tahun. Itu Tom Cowley, seorang gitaris dari Tokyo, dari Tokyo Hotel, ya, Tokyo Hotel. Ini Tom Cowley, pria dari Jerman, sama dengan dia dari Jerman. Nah, pria ini mendapat anak gratis 4 dari Heidi Klum ini. Nah, saya katakan juga chemistry-nya kurang juga. Oke, menikah 3 kali. Nah, dari contoh-contoh di atas saya katakan kepada Anda semua bahwa Anda harus tahu sebelum melangkah lebih jauh tentang chemistry, tentang jodoh ini, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai Anda mengalami kerugian material atau sosial, ya. Sini. Nah, Anda nanti bisa berkonsultasi dengan saya. Anda bisa berkirim email untuk menanyakan ke saya di saturusuk@gmail.com. Ada di bawah video ini, ya. Anda bisa, nanti akan saya membalas email Anda. Oke. Terus yang saya mau katakan di sini bahwa ini adalah hal yang sangat penting sekali, ya, mengenai jodoh ini, karena kita tahu sekarang ini adalah angka perselingkuhan, angka perceraian itu tinggi sekali. Angka perceraian, angka perselingkuhan tinggi itu bukan karena memang itu kejadian itu bukan karena karakter mereka atau karena
apapun alasan-alasan itu, bukan karena itu. Karena memang chemistry itu tidak ada dengan Anda. Kalau memang dia jodoh dengan Anda, chemistry full dengan Anda, kedua pihak tidak mungkin mengkhianati atau mengacaukan yang lain. Itu yang namanya jodoh. Jadi Anda harus menemukan yang tepat, ya. Nah, untuk itu Anda perlu untuk apa? Perlu untuk bertanya-tanya. Anda perlu untuk mencari jalan keluarnya. Ini kan ilmu yang dipelajari. Ini bukan meramal atau memprediksi. Ini saya katakan ilmu yang bisa dipelajari. Misalnya contoh, Anda membeli sebuah mobil atau sebuah rumah, tentunya Anda juga harus menganalisa apakah mobil ini boros, apa mobil mesinnya bagus, atau bla bla bla, atau misalnya rumah ini di jalan yang banjir, atau bagaimana rumah ini. Tentunya dari segi ekonomi, apakah dijual lagi bisa menguntungkan apa segala macam. Itu juga Anda harus pikirkan itu sebelum Anda membeli. Itu benda mati. Apalagi ini Anda membeli pasangan Anda, ya, yang hidup semati dengan Anda. Ini perlu. Jangan sampai Anda salah memilih di sini. Ini yang saya mau katakan ke Anda. Oke. Saya pikir untuk video ini sudah cukup jelas. Nanti Anda bisa berkonsultasi dengan saya di email yang saya sebutkan tadi, saturusuk@gmail.com. Saya akan membalas email Anda. Oke. Nanti kita bisa lanjut di video berikutnya. Saya akan memberikan penjelasan lebih detail lagi mengenai buka rahasia tentang jodoh ini. Oke. Anda boleh subscribe, silakan subscribe di bawah ini di channel saya saturusuk.com. Anda bisa tekan lonceng, jadi Anda bisa berlangganan video-video saya berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya.